tahun 2021 ini banyak banget yang akan terjadi, tapi saya tidak bisa mendahulukan Allah, tidak bisa mendahulukan Tuhan. Tapi yang apa saya lihat di penglihatan saya itu benar-benar nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu ya. Yang aku lihat, kalau virus corona ini masih ada, nggak tahu sampai kapan dia berakhir kalau virus corona ya. Terus akan ada terjadi bencana alam, itu langit terbelah dua, itu sangat mengerikan. Nggak tahu di bulan berapa itu akan terjadi. Terus akan terjadi di dalam dunia pelautan itu ada kapal yang akan meledak besar. Terus di dunia entertainment itu akan ada sosok wanita yang paham banting dengan kebulian, kejahatan, tapi di tahun ini dia akan terkurung di dalam penjara. Nggak tahu masalahnya apa lagi di tahun ini, cuman kelihatan aku kayak gitu. Terus yang aku lihat juga musim hujan ini lumayan lama, tapi ada spasinya, kayak panas, mendung, hujan, panas gitu. Tapi yang penglihatan aku lihat itu cuman kayak gitu guys. Semoga aja nggak terlalu lama hujannya. Bencana alam itu akan ada gunung meletus di pertengahan tahun. Terus akan ada juga apa ya, yang aku lihat itu yang kebanyakan terjadi di tahun ini itu bencana alam seperti tsunami, tanah longsor, banjir, gunung meletus, terus di dunia akan ada juga akan ada muncul yang namanya dunia LGBT, di mana dunia LGBT ini akan semakin tenar di tahun ini. Bahkan akan ada di Indonesia itu akan ada yang namanya pernikahan sesama jenis. Jadi yang aku lihat yang kayak gitu, semoga aja nggak kejadiannya. Semoga kita harapkan di tahun 2021 ini lebih baik dari tahun 2020 kemarin. Tapi kita juga nggak bisa mendahulukan Tuhan, kan semuanya di dunia ini itu milik Tuhan. Jadi Allah yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi saya cuma manusia biasa. Apa yang saya lihat di penglihatan aku itu yang saya klarifikasikan di sini di video aku, di vlog aku. Terus aku mau juga klarifikasikan tentang ramalan Mbak Yu. Itu memang benar. Hampir sama dengan Mbak Yu, aku juga mengalami penglihatan di tahun 2020 kemarin. Itu akan ada salah satu pesawat yang akan bermasalah, yang warna merah dan warna biru. Ini kan Masya Allah kejadian beneran. Aku mau bahas yang dunia LGBT atau dunia sesama jenis. Itu akan tenar di tahun 2000 ini. Bahkan akan terjadi yang namanya pernikahan sesama jenis, baik laki-laki sama laki-laki, baik mau perempuan sama perempuan. Itu akan terjadi di tahun 2021 ini di Indonesia khususnya. Kan dunia LGBT ini kan istilahnya itu cuman ada di Amerika dan Thailand. Tapi yang aku lihat di Indonesia bahkan akan muncul, akan tenar di tahun 2021 ini. Jadi kita yang aku lihat akan kebiasaan akan bergaul dengan orang-orang yang terjun ke dunia LGBT. Yang itu aku lihat di catatan aku. Terus yang aku lihat itu banyak banget gelap yang aku lihat. Tapi di dunia politik itu akan terjadi yang namanya apa ya istilahnya, kayak adu domba kayak gitu kan. Tapi di sini lebih parah dari tahun kemarin yang demo besar-besaran mahasiswa itu kan. Ini akan lebih besar dan akan mengakibatkan korban, menimbulkan banyak korban di tahun ini. Saya sih cuma berharap dunia politik
mulai sekarang harus jujur kalau memang eh, kalian sanggup untuk memimpin Indonesia ini. Berikan bukti contoh, ya kan. Jangan cuma di saat kalian mau dipilih kalian ngomongnya enak-enak, pas kalian terpilih kalian lupa dengan janji kalian ke masyarakat. Itu aja yang aku lihat, itu cuma itu, karena akan terjadi kayak pertikaian besar-besaran. Terus di musim hujan ini agak gelap, terus petir di mana-mana, dan banjir pun lebih besar dari tahun kemarin. Ya, mudah-mudahan sih nggak terjadi ya. Apalagi ya, kenapa aku ngomong sekarang, karena aku pernah 2017 itu kan aku pernah bikin video kayak gini. Aku upload di Instagram aku, tapi banyak kayak di Facebook banyak yang nggak percaya, katanya aku sok-sok menjadi indigo apalah. Kalau saya dibilang indigo bukan. Kalau indigo itu kelihatannya jelas, tapi saya kelihatannya agak gelap, cuman memperlihatkan bayangan yang akan terjadi ke depan, tapi tidak terlihat jelas. Jadi beda ya indigo sama apa ya, mungkin tergolong sejenis si indigo, tapi bedanya indigo sama seperti saya itu beda. Kalau indigo itu bisa merasakan, bisa melihat jelas. Kalau saya cuman bisa melihat tapi tidak bisa merasakan, itu aja intinya. Jadi saat ini karena banyak juga yang teman-teman indigo, teman-teman indra keenam yang bisa melihat, jadi makanya saya mulai saat ini saya bisa apa yang saya mimpikan, apa yang saya diperlihatkan sama penglihatan saya klarifikasi di sini. Ada juga nanti itu apa ya, kejadian mendadak yang akan datang menimpa Indonesia, tapi saya belum tahu apa karena kelihatannya gelap. Kalau saya cerita tentang vaksin itu panjang kali lebar ya, tapi intinya di sini hampir semualah masyarakat Indonesia itu tidak mau divaksin duluan sebelum Bapak Presiden Joko Widodo yang terlebih dahulu divaksin. Kalau dipikir, kalau ada kan saya dengar pidato Bapak Presiden yang dia harus didahulukan itu Polri, TNI, dan tim kesehatan. Contoh, seumpama kalau tim kesehatan yang didahulukan, kita nggak diminta apa-apa kan, ada efek sampingnya. Nah, kalau tim sukses kesehatan tim kesehatan lewat semua, yang ngurus kita belakangan siapa, ya kan? Jadi yang aku lihat di sini, masyarakat itu akan bakal demo besar-besaran karena mereka tidak mau divaksin dulu. Yang mereka minta Bapak Presiden yang terlebih dahulu divaksin. Itu yang saya lihat. Ya, apa yang saya lihat, alhamdulillah kejadian di TV One atau di Net TV itu ada salah satu acara, itu host bertanya ke Bapak Presiden Joko Widodo gitu. Yang aku lihat juga di tahun ini langit itu akan berwarna hitam. Yang aku lihat dia akan berwarna hitam. Itu akan kejadian langit berwarna hitam dari pagi sampai malam hari. Itu nggak tahu kapan, tapi yang mudah-mudahan nggak akan terjadi ya, tapi penglihatan aku kayak gitu yang aku lihat. Yang aku lihat juga yang aku lihat itu akan ada apa ya, yang aku lihat sih gelap, tapi yang diperlihatkan itu kayak ada
rombongan pasukan nggak tahu dari arah mana itu akan menerjang Indonesia. Itu yang aku lihat, tapi nggak tahu kapan, di bulan berapa. Terus sekolah ini kayaknya belum bisa disekolahkan anak-anak, masih sekolah di rumah masing-masing. Dan aturan PSBB ini akan berlaku lagi mungkin sampai akhir tahun yang aku lihat. Apa ya, yang ngerinya itu bencana alam, terus akan bermunculan dunia LGBT, yang ketiga dunia pelautan, akan ada salah satu kapal laut milik Indonesia meledak, itu akan ada juga gunung meletus, terus dunia politik akan makin membara, akan lebih apa ya, bukan semakin maju sih, tapi yang aku lihat itu makin ribet, makin ribut, makin berisik, makin berdebar, makin membara istilahnya gitu kan. Itu sih yang aku lihat, kelihatan aku di tahun kemarin. Ternyata terjadi satu persatu di tahun 2021. Contohnya Sriwijaya Airlines ini. Kenapa anak-anak indigo itu atau yang memiliki indra keenam itu jujur ya, setiap aku mengalami penglihatan yang cuman bayangan gelap, itu seharian aku mengalami sakit kepala. Itu sakit kepalanya mulai dari sini sampai ke belakang itu sangat sakit, baru apa ya, kayak duk 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 gitu, kayak denyut di kepala sini. Itu seharian aku alamin. Udah berapa macam obat sakit kepala aku minum, itu nggak ada manfaatnya. Terus aku udah nanya sama teman aku yang benar-benar anak indigo, emang kayak seperti itu gitu katanya. Nah, buat masyarakat Indonesia, jaga kesehatan kalian, selalu mengkonsumsi vitamin C, dan kalau bisa sih kalian harus suntik vitamin C, dan apa ya, selalu memakai masker, jaga jarak, karena corona ini masih belum hilang, tidak tahu sampai kapan. Terus perbanyak ibadah, berdoa menurut agama masing-masing, karena segala sesuatu yang tidak diinginkan ini kita tidak bisa tahu kapan kejadian itu akan menimpa kita. Terus buat teman-teman yang bekerja di dunia penerbangan maupun di bagian udara, darat, laut, jaga diri, terus banyak-banyakin berdoa, ibadah, terus kalau aku mau cerita semua teman-teman, itu saya bisa nangis. Ini intinya aja aku yang aku sampaikan ke vlog aku ini. Semoga aja nggak kejadian ya di tahun ini. Semoga di tahun ini kita terhindar dari segala mara bahaya. Semoga insya Allah, semoga di tahun ini corona cepat hilang, tuntas ya. Tapi kita juga nggak bisa mendahulukan Allah, nggak bisa mendahulukan Tuhan. Jadi kita cuma bisa berdoa, ibadah, terus jaga kesehatan, jaga keluarga,
Usahakan kalau musim hujan teman-teman jangan keluar kalau nggak ada kepentingan yang penting. eh, Apa ya, saya sih sebenarnya nggak mau ya ngomong kayak gini di vlog aku, karena takutnya nanti ada yang komen mereka nggak percaya dengan apa yang saya ucapin ini. Nggak enak, jujur nggak enak kalau seseorang mengalami seperti saya, bisa melihat apa yang akan terjadi di depan, tapi cuman bayangan hitam gelap nggak jelas. Ada juga yang nanya, dari kalau gitu Kak Saldi bisa ngeliat dong makhluk halus. Kalau ngelihat jelas itu enggak, tapi kalau merasakan iya. Kalau makhluk halus ya, kalau melihat jelas enggak, tapi merasakan iya gitu. eh Apa ya, sebenarnya gini, setiap manusia kan diberikan sama Allah kelebihan dan kekurangan masing-masing. Alhamdulillah saya diberikan kelebihan, tapi ada juga kekurangannya. Karena kenapa? Karena di ini mata aku ini tidak sama ini kan, sama ini dia agak miring ke samping, ini lurus. Jadi di sekitar rumahku ini kan, kalau aku ngajak orang bicara itu yang udah kenal aku dari kecil itu mungkin udah kebiasaan bicara sama aku. Tapi kalau kayak anak-anak kayak anak-anak kecil, anak SD SMP itu, kalau diajak bicara terus melihat mata aku tuh kayak mereka kayak boleh kok mata kakak bindo ya, istilahnya mata juling ya. Tapi di sisi lain aku memiliki rasa tidak pede, karena jujur kalau aku dikatain kayak gitu kan kayak gimana gitu. Tapi alhamdulillah demi hari bisa saya lewati. Tapi dengan mataku yang julin ini aku bisa Allah memberikan penglihatan yang semua manusia mungkin tidak bisa melihat apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, tapi yang aku yang rasain, aku tuh bisa melihat di depan, tapi aku nggak bisa melihat apa yang terjadi sama keluarga saya. Contoh, tahun 2019 ibu saya meninggal 2 hari setelah Idul Fitri. Itu nggak ada sama sekali penglihatan yang Allah memperlihatkan apa yang akan terjadi. Jadi situ aku shock, aku hampir putus asa. Aku sempat ngomong, ya Allah kalau bisa tutuplah penglihatan aku ini, karena percuma aku memiliki penglihatan yang ajaib ini, tapi aku tidak bisa melihat ke depan apa yang akan terjadi sama keluarga aku. Itu bedanya kalau seperti manusia seperti saya. Jadi apa ya, itu yang aku sering terjadi di kehidupan aku tuh. 1 bulan sebelum kejadian itu aku pasti mimpi. Setiap mimpi yang aku mimpikan itu pasti 1 bulan ke depan itu akan terjadi. Jujur demi Allah, itu pasti akan terjadi. Jujur. Pernah pernah dulu aku mimpi itu, dalam mimpi aku itu sempat aku lihat seperti kayak di sekitar pasar kan, saya kayak gitu. Itu aku istilahnya kayak dipenuhi sama orang-orang. Tapi orang-orang ini nggak seperti manusia kita biasa.
Ternyata yang kelilingi aku ini itu adalah zombie, manusia yang memakan manusia gitu. Uh, Terus di saat aku dikelilingi sama zombie itu aku langsung uh, lari, terus lari sampai aku terlepas dari orang-orang zombie ini. Pas aku terlepas dari orang-orang zombie ini, aku ketemu sama sosok laki-laki tinggi berpakaian putih. Dia cuma bilang lari, tapi dia berbahasa Arab. Lari, lari, lari. Pertama dia bilang bahasa Arab kan lari itu saya nggak ngerti. Kedua kalinya saya nggak ngerti. Ketiga kalinya dia bilang lari, begini kan, lari. Oh dia bilang lari. Dia bilang lari, lari, oh lari begitu kan, bahasa Arab. Tapi yang artinya lari, 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 lari. Dia kayak apa ya, tegas, lari, 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 lari begitu. Di saat itu aku langsung, oh ya dia si laki-laki besar ini nyuruh saya lari. Nah pas ketiga kalinya sosok laki-laki tinggi ini bilang lari, saya langsung lari menuju ke dari belakang si laki-laki ini. Aku lari kenceng sampai nggak tahu berapa kilometer. Aku menemukan sebuah gubuk kecil, apa ya, jadi aku masuk ke apa istilahnya ya, menghampiri sebuah gubuk ini. Ternyata di dalam gubuk ini sosok manusia, suami istri, terus sananya ada 4, 6 itu. Jadi situ aku agak lega, udah lega banget. Alhamdulillah ini aku udah bertemu sama manusia. Saya ketuk-ketuk, assalamualaikum gitu kan. Alhamdulillah sosok tuan rumahnya keluar, bapak-bapak, sosok laki-laki, bapak-bapak orang tua. Dia bertanya, dia bertanya sama saya, anak muda siapa, terus dari mana, asalnya dari mana, terus mau kemana, tujuannya kemana gitu kan. Saya bilang, permisi paman, om, saya dari arah ke sana di perkampungan zombie itu. Saya lari om, terus aku bertemu sama sosok laki-laki tinggi berjubah putih. Si laki-laki berjubah putih ini menyuruh saya lari sekencang-kencangnya sampai aku menemukan rumah bapak ini. Terus si bapak ini bilang, Masya Allah, tentunya kamu cepat pergi lari dari perkampungan zombie itu. Terus saya bertanya, emangnya kenapa paman? Terus si paman ini bilang, anak muda, seandainya kamu nggak lari sekencang-kencangnya, kamu udah menjadi korban dari rombongan zombie. Saya kaget, astagfirullah, kok bisa sih paman? Saya bilang iya, karena si para zombie ini udah lama mencari saya, mencari kamu anak muda, dan dia mau memakan semua anggota badan kamu. Nah saya kaget di situ, saya shock. Terus saya bilang ke paman ini, terus saya harus bagaimana paman kan? Terus si paman ini ngomong, bilang, gini aja anak muda, untuk saat ini kamu nginap aja di gubuk saya sampai kondisi keadaan aman, karena ada masanya si rombongan zombie ini akan lenyap. Nah
apa ya, inti dari cerita aku ini, dari disitulah aku mimpikan pengalaman cerita aku ini. Pas aku bangun dari tidur itu, aku jatuh dari tempat tidur loh, demi Allah aku jatuh. Ini jidak aku ini terbentur sama ujung tempat tidur aku kan, yang kayu itu, cidunya itu patek, itu benjol di sini. Aku masih ingat di sini benjol, itu sakit banget, biru banget. Nah, pas aku bangun tidur, aku berteriak kan, teriak histeris. Datanglah ayah saya, bapak saya. Dia bilang sama almarhumah ibuku, kamu kenapa nak? Saya berpikir, kalau saya ngomong sama kedua orang tua saya, pasti mereka enggak percaya kan apa yang saya alami. Nah, saya bilang ke orang tua saya, gak apa-apa kok mbak, saya cuma mimpi jatuh di tempat tidur. Terus ya, almarhumah ibuku bilang, tapi kamu nggak apa-apa kan nak? Ya nggak apa-apa mah. Nah, setelah itu orang tuaku kembali ke kamarnya. Jadi di situ saya merenung di tempat tidur, kenapa ya aku bisa mimpi kayak gitu, ini pertanda apa. Nah, seminggu sudah aku mimpi itu, udah banyak banget yang aku lihat. Bahkan di samping rumah aku ini kan ada gudang kosong. Itu pas malam Jumat, aku kan habis dari sholat maghrib, nggak salah isya. Pas aku mau cuci tangan, saya melihat ke arah gudang kosong. Itu yang nampak di depan mataku itu sosok makhluk besar, gede, hitam, mata merah, hancur. Dia ngeliat ke arah saya pas di sini cuci tangan. Itu saya langsung matikan keran, langsung masuk ke rumah. Itu masya Allah, saya bilang astagfirullahaladzim, ini pertanda apa lagi ya Allah. Saya melihat sosok makhluk besar, gede, hitam, merah, matanya merah. Disitulah hari demi hari saya lewatin. Kalau saya mau melihat melihat sesuatu itu pasti kepala aku sakit, puyeng, dan nggak bisa tidur. Pada mataku ini pasti langsung ke arah yang saya mau lihat gitu. Jadi mataku ini alhamdulillah, mungkin kalau orang biasa melihat mataku ini pasti dikatain mata julin atau bindo ya kan, minus. Tapi alhamdulillah yang Allah berikan sama aku syukurin. Apa ya, kalau dibilang ini anak indigo, saya bukan anak indigo. Saya cuma bisa merasakan tapi tidak bisa melihat. Itu aja intinya. Buat para kru Sriwijaya Airlines dan semua para penumpang, baik yang meninggal maupun masih ditemukan bentuknya, semoga husnul khotimah, semoga ditempatkan di sisi Allah, dimasukkan ke surganya Allah. Terus keluarga yang ditinggalkan semoga sabar, ikhlas, sahabat. Terus apa ya, semoga selalu lapang dada, dan semoga ya kita harapkan di tahun 2021 ini
corona cepat berlalu, nggak ada lagi namanya banjir, bencana alam, apalah segala macam. Semoga kembali normal lah sedia kala, amin. Oke guys, teman-teman, ini cuman video blog cuma vlog biasa sederhana, apa yang saya mau share ke vlog aku ini cuman sekedar hiburan, sekedar mengklarifikasi apa yang saya alamin di kehidupan aku sehari-hari. Bukannya saya mau dibilang sok indigo, mau dibilang sok tahu, mau mendahulukan Allah, mau mendahulukan Tuhan. Demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak ada pikiran ke sana. Saya cuman mau bilang apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, saya omongin di vlog saya ini. Terserah teman-teman, terserah netizen mau percaya mau enggak, itu hak kalian. Karena apa yang saya alamin itu yang saya rasakan. Jadi jangan lupa di like, share, subscribe, dan komen. Thank you.